Apa kata Ibrahim? Falamma balagha ma'u sa'ya, maka ketika anak itu sampai berusia lanjut, sudah mulai gadang, ketika mau disembelih, Ibrahim berkata, qala ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi, inni ara fil manam, sesungguhnya ayah melihat mimpi diperintahkan Allah, anni azbahuka, sesungguhnya aku disuruh menyembelih, fanzur maza tara, maka wahai nak, pikirkanlah bagaimana pendapatmu, apakah ayah akan teruskan penyembelihan ini atau bagaimana pendapatmu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena di pagi yang penuh berkah ini, walaupun hari hujan ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman, diberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah sholat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Ibu apa? Pada subuh kali ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat As-Saffat. Surat As-Saffat ini surat yang ke-37 ayat 102. Jadi Quran surah As-Saffat ayat 102. Kita beri judul mengambil hikmah dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu apa? Sekarang kita sudah berada pada tanggal 7 Zulkaidah. Lebih kurang 1 bulan 3 hari lagi. Itu tanggal 10 Zulhijjah, hari raya haji. Hari raya Idul Adha,
hari raya kurban. Jadi lebih kurang sebulan 3 hari lagi kita akan berhari raya. Termasuk dikenal dengan hari raya kurban. Maka perlu ibu bapak, motivasi kurban ini lebih awal kita baca, agar memberikan motivasi kepada kita ibu bapak untuk bisa melakukan, untuk bisa ikut serta dalam ibadah kurban ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk berkurban tahun ini. Amin ya Allah. Jadi kita akan bercerita ibu dan bapak kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang bisa kita ambil hikmah dalam pengorbanan. Pertama ibu dan bapak, kita kenal dengan atau tahu ya Pak Ibu dengan Nabi Ibrahim dan Ismail. Kenal apa Ibu? Ibu? Di mana kenalnya Ibu? Nah, jadi kita kenal dari kisah Al-Quran, dari cerita para ustadz tentang bagaimana hebatnya sebuah kisah ini yang bisa kita ambil inspirasi. Ibrahim itu hidup di dalam kalangan ini Raja Namrud ya Bu, raja yang bengis. Pernah dulu waktu dia kecil atau waktu dia memprotes bagaimana rajanya atau umatnya bertuhan, dia ingin mencari Tuhan, sehingga singkat ceritanya Ibrahim adalah salah satu nabi yang dibakar, dimasukkan ke dalam api yang besar. Ceritanya api itu Bu apa? Besar itu gambarannya seandainya lewat burung di atasnya tuh Bu, tabaka mati burung, berarti besar. Tapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Berkata kepada api, qala ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Nabi Ibrahim dia punya istri yang namanya Siti Sarah. Istri pertamanya Siti Sarah. Jadi sampai usianya sudah tua Bu, sudah lanjut, belum dikaruniai anak. Sehingga Ibrahim pun secara pribadi merasa risih. Bagaimana nanti tidak ada keturunan, siapa yang melanjutkan nanti kenabiannya. Sehingga bercerita dialog singkat dia dengan Siti Sarah, istri pertamanya. Di antara dialognya itu, Sarah menyampaikan, wahai Ibrahim, kita sudah tua, belum dikaruniai anak. Maka Siti Sarah pernah menawarkan, Ibu, bagaimana Ibrahim kalau engkau beristri satu lagi. Kok satu cerita ya Pak? Istri yang menyuruh suaminya beristri satu lagi. Karena sudah tua, belum dikaruniai anak. Tapi Ibrahim tidak mau langsung. Tidak mau dia. Sabarlah Sarah. Karena Allah mungkin belum mengizinkan kita punya anak. Sabar dulu, mudah-mudahan nanti tetap dikaruniai anak. Tapi Siti Sarah tetap. Bahasanya Bu, kalau boleh katakan memaksa Ibrahim untuk beristri satu lagi. Untuk apa-apa? Bakir Ado kini istri ya Pak. Seandainya ada yang menyuruh suaminya, kalau bahasa kata lebih memaksa suaminya untuk beristri lagi. Mungkin lain ceritanya. Tapi ini kisah orang-orang mulia. Lalu sudah cerita Ibrahim akhirnya terpaksa mau. Tapi dengan satu syarat, silahkan engkau yang mencarikan istri untukku. Maka Sarahlah yang mencari istri untuk Ibrahim itu seorang gadis namanya Siti Hajar. Lalu dikawinkanlah Bu. Nikahlah Ibrahim dengan
Siti Hajar. Dalam pernikahan itulah akhirnya lahir seorang anak yang bernama Ismail. Ya Bapak Ibu, lahirlah seorang yang bernama Ismail. Betapa senangnya Ibrahim. Nah, lalu tentunya tadi Bu Siti Sarah tadi Bu namanya beristri Siti Hajar karena sudah terlanjur tadi kan, tentu timbul rasa kecemburuan yang tinggi ya Bapak Ibu. Nah, walaupun nanti Siti Sarah juga dikaruniai anak setelah itu. Itulah namanya Ishak tadi. Nah, kita kembali tadi. Lalu lahirlah seorang anak namanya Ismail. Ketika Ismail mulai beranjak bertumbuh, mulai dia bayi tumbuh menjadi anak yang kecil, nah, disampaikan juga dalam pemahaman lain lah mulai gadang. Kalau bahasa ini mulai dia mampu berusaha, lah bisa menolong Ibrahim, lah mulai gadang. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah, ya Bapak Ibu, 8 Zulhijjah berarti 2 atau 3 hari menjelang hari raya itu, Ibrahim bermimpi. Datang mimpi dari Allah. Dia bermimpi apa kata Allah? Wahai Ibrahim, sembelih anakmu, tunaikan nazar. Nah ini, wahai Allah, Ibrahim berkata, nazar yang mana? Nazar dianggap oleh Allah karena dulu Ibrahim pernah, ya Bapak, ketika dia berkorban 1.000 ekor domba, 300 onta, ketika ditanya, disampaikan oleh umatnya betapa hebatnya istilahnya kan besarnya pengorbanan wahai Ibrahim, pernah terlontar dari mulut Ibrahim. Waktu itu dia belum punya anak. Hari ini saya berkorban 1.000 ekor domba, 300 onta. Seandainya lah saya punya anak, saya akan korbankan kepada Allah. Itu langsung dari bibir Ibrahim pada waktu dia dulu mengorbankan 300 onta, 1.000 ekor domba, lalu ditanya oleh kaumnya dan terucaplah oleh lidahnya Ibrahim. Maka ucapan itulah yang pada malam 8 Zulhijjah itu datang mimpi kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, sembelih anak. Itu tanggal 8 Tibudama. Lalu Ibrahim karena datang dari Allah, mimpi lalu dia bengong, termenung besok harinya. Maka tanggal 8 itu dinamakan Bu hari Tarwiyah, ya Bu ya. Hari Tarwiyah itu hari bengong, bermenung, bimbang dalamnya. Karena Ibrahim waktu itu ragu. Apa yang diragukan Bu Daman? Ini benar dari Allah atau bisikan iblis? Itu yang diragukan pekorban. Lalu pada malam tanggal 9 Zulhijjah, Ibrahim bermimpi lagi. Mimpi yang sama dari Allah. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, sembelih anakmu. Yang sama. Kenapa belum dilakukan? Datang lagi. Maka hari keduanya itu Bu, telah namanya hari Arafah ya Bu. 2 kali dia 9 Zulhijjah. Makin kuat, tapi Ibrahim masih ragu. Lalu pada malam 10 Zulhijjah datang yang ketiga kali, mimpi yang sama kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, kenapa belum engkau laksanakan korban? Tunaikan nazarmu, sembelih anakmu. Barulah Ibrahim mantap. Baru Ibrahim yakin kalau itu bukan dari iblis, tapi adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pada pagi itu 10 Zulhijjah, lalu Ibrahim akan melaksanakan pengorbanan anaknya Ismail. Pagi itu
Dipanggil Siti Hajar maksudnya. Wahai Hajar, pagi ini saya akan membawa Ismail berjalan. Kemana wahai suamiku? Tidak usah ditanya. Saya akan bawa dia berjalan. Tolong mandikan, rapikan rambutnya, pakaikan baju yang paling bagus. Itu perintah Ibrahim kepada Siti Hajar. Baik, lalu dimandikan Ismail, dipakai pakaian yang bagus, dirapikan rambutnya, lalu Ismail dibawa berjalan oleh Ibrahim ke puncak bukit untuk melakukan pengorbanan. Nah, dalam perjalanan Ibu dan Bapak, iblis mengetahui. Bapak Ibu, iblis laknatullah tahu rencana Ibrahim ingin melakukan ibadah perintah Allah. Maka iblis berkata dalam hatinya, Bu, maka ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus digagalkan. Nah, ini satu hikmahnya. Iblis, Ibu dan Bapak, kalau sama, Bu, iblis sejak Nabi Adam di dalam surga bersama Hawa, iblisnya yang menggoda, yang ingin menggagalkan Ibrahim, iblis hari ini bersama setan, tugasnya adalah ingin menggagalkan, menghalangi seluruh manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Ba'aka wa'ko, tidak jadi beribadah itu karena iblis sama. Yang dulu sampai kini, dia akan terus menghalangi. Maka telah ketika Ibrahim berjalan bersama Ismail, ingin melakukan sebuah pengorbanan, perintah Allah, maka iblis risih. Karena kalau ada orang yang beribadah, iblis itu resah, gelisah. Maka dia akan harus menggagalkan. Itu misinya menggagalkan pengorbanan Ismail. Maka yang didatangi yang pertama Ibrahim dulu, didatangi oleh iblis. Dia terus berjalan. Sehingga jadilah perbincangan iblis dengan Ibrahim. Berjalan, ditanya, wahai Ibrahim, ini dibisikkan dalam satu riwayat disampaikan, engkau mau mengorbankan anakmu Ibrahim. Bagaimana engkau ini Ibrahim? Apakah engkau tidak sayang pada anakmu? Kenapa kau menjadi seorang ayah yang zalim? Mau engkau mengorbankan, menyembelih anakmu Ibrahim? Pikir lagi Ibrahim. Jangan Allah salah memerintahkan engkau Ibrahim. Mana ada sekarang ayah yang mau menyembelih anaknya dan sebagainya. Itulah kira-kira bisikan iblis kepada Ibrahim agar Ibrahim itu tidak jadi mengorbankan Ismail. Lalu Ibrahim dengan tegas menyampaikan, wahai iblis, ini bukan urusanmu. Ini adalah urusanku dengan Allah. Ini perintah Allah. Jangan kau ikut campur. Saya akan melakukan, ini perintah Allah. Tegas. Nah, jadi tegas menolak bisikan syaitan. Ini yang pertama. Nah, berarti iblis tidak berhasil. Maka iblis tidak habis pikir, Ibu Bapak. Maka iblis mendatangi Siti Hajar yang sedang di rumah. Babisi hanya ke Siti Hajar, wahai Hajar, apakah engkau tahu suamimu Ibrahim sekarang membawa anakmu kemana? Kemana wahai iblis? Jalan-jalan bisa jadi? Tidak, sekejap. Ibrahim pergi ke bukit hendak menyembelih anakmu. Bisiannya Ibu, Bu, iblis bisa datang membisik kepada seorang ibu yang betul-betul cinta, yang berharap sayang pada anaknya, tapi ini bisikan iblis. Lalu Hajar bertanya, kenapa wahai iblis? Suamiku mau menyembelih anaknya berkorban Ismail. Iblis terlontar dari mulutnya, katanya, itu perintah Allah wahai Hajar.
Itu katanya bisa jadi tidak benar wahai Hajar. Tapi Hajar menjawab yang lebih tegas lagi, mengatakan, oh gitu ya iblis. Kalau itu perintah Allah, jangankan Ibrahim mau berkorban menyembelih anakku Ismail, aku juga mau disembelih. Hebat. Divisian deh iblis Siti Hajar, rupanya lebih gila pula lagi jawabannya, lebih hebat lagi jawabannya, Bu. Jangankan anakku Ismail yang mau disembelih, kalau itu betul perintah Allah, saya pun mau disembelih. Kapuranga iblisnya Bapak, Allah kau mau izin, enggak bisa emang. Lalu ada dua, Bu. Yang terakhir, iblis menggoda Ismail. Nah, didatangi Ismail dalam terus berjalan, wahai Ismail, dibisikkan, engkau hendak disembelih oleh ayahmu. Ayahmu tidak sayang padamu, maka jangan mau wahai Ismail memberontak. Itu kekira baso iblis. Tapi Ismail tadi dia tidak tahu, bertanya, kenapa ayahku mau menyembelihku wahai iblis? Katanya itu perintah Allah. Nah, tapi Ismail, anak yang betul-betul hebat ini, Bu, berkata pada iblis, kalau itu perintah Allah, saya tidak akan ragu. Pergi engkau Ismail. Pergi engkau iblis. Sehingga langsunglah Ismail itu, Bu, melempar iblis. Wah, dilempar dengan keris-keris kecil, batu-batu kecil. Inilah yang jadi sekarang syariat melontar jumroh pada ibadah haji. Nah, jadi tidak bisa kategorinya, Bu. Ibrahim tidak bisa, Siti Hajar tidak bisa digoda iblis, Ismail tidak bisa. Lalu tibalah dalam sebuah bukit. Ibrahim hendak mengorbankan Ismail. Maka ketika mau disembelih itulah Ibrahim mengatakan kepada anaknya sesuai dengan ayat ini. Nah, langsung disembelih, dikatakan apa kata Ibrahim? Falamma balagha ma'u sa'ya, maka ketika anak itu Ismail sampai berusia lanjut, sudah mulai gadang, ketika mau disembelih, Ibrahim berkata, qala, bakatnya lupa, kula mulai disembelih kok, Mak. Bibu mau disembelih dikorbankan Ismail. Dia berkata dulu pada anaknya, qala, ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi, inni ara fil manam, sesungguhnya ayah melihat mimpi diperintahkan Allah, anni azbahuka, sesungguhnya aku disuruh menyembelihmu. Maza, maka dia berkata, fanzur maza taro, maka wahai nak, pikirkanlah bagaimana pendapatmu, apakah ayah akan teruskan penyembelihan ini atau bagaimana pendapatmu? Lah itulah di bukit itu, Bu. Lah ceritanya lah mau disembelih. Tapi Ismail berkata, qala, wahai ya abatif an, wahai ayah, ya abatif al ma tu'maru, wahai ayah yang kusayangi, kalau betul ini perintah Allah, maka lakukanlah. Insyaallahu minas sabirin, mudah-mudahan engkau dapati aku sebagai orang yang sabar. Masya Allah, luar biasa jawabannya. Disuruh lakukanlah ya Allah, disuruh ayah melakukan tanpa dia ragu karena itu perintah Allah. Tapi Ibrahim berkata kepada ayahnya dalam satu riwayat Ibnu Abbas, tapi sebelum engkau sembelih aku wahai ayah, ada 3 syarat yang dia minta. Nah, yang pertama wahai ayah, tolong pisau yang nanti akan menyembelihku, tolong asah tajam-tajam, sehingga nanti ketika engkau menyembelih leherku, aku cepat langsung meninggal. Jadi pisaunya, Bu, tuh makanya sekarang diwajibkan ibu harus pisau korban tuh pisaunya tajam. Nggak boleh pisau bakare. Mengujinya kalau saya pisau tuh di lataan karate, Bu,
bisa cabai langsungnya, itu salah satu menguji ketajaman pisau. Maka tidak boleh pisau bakar apa? Ulah payah ikut korban, tidak putih-putih dong. Nah, itu tidak boleh. Itu permintaan Ismail yang pertama, asahlah pisaunya ya Allah, wahai ayahku, asah tajam-tajam sehingga engkau nanti cepat menyembelihku sehingga aku cepat matinya meninggal. Permintaan yang kedua, ketika engkau menyembelihku wahai ayah, maka tutuplah mataku. Tidak nampak dari mata langsung, atau pakaikan pakaian, tutuplah mataku, dan sehingga engkau juga nanti bisa tidak melihat mataku, wajahku langsung, yang menyebabkan engkau nanti bersedih melihatku. Jadi pisaunya terletak, tapi Ibrahim diminta oleh Ismail tidak nampak langsung ibu dan tutup wajahnya, sehingga tidak ada rasa ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bajuku ini bawalah nanti pulang, wahai ayah, agian kama kasih dihajar sebagai kenang-kenangan bagi dia. Nah, itu permintaan tiga Ismail ketika tadi penyembelihan kurban. Maka dilakukan penyembelihan. Ibrahim ketika hendak menyembelih itu betul-betul bu, rasa harus sedih, tapi ini perintah Allah, langsung diambil pisaunya bu, ditempel ke lehernya itu, langsung disembelihkan. Pada waktu disembelih itu bu, nampak seorang anak kecil di ujung memanggil ayah, ayah. Ketika saya satu, ternyata itu Ismail yang datang. Ismail manggil ayah, dia menyampaikan panggilan itu dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Ismail. Maka Ibrahim, dia sudah menyembelih, tapi ternyata dia lihat yang dia sembelih adalah seekor domba. Seekor domba. Bagaimana ceritanya? Ternyata ibu bapak, ketika Ibrahim menyembelih Ismail betul-betul melakukan itu, maka malaikat menghalangi, saya langsung menukar Ismail dengan seekor domba dalam waktu yang begitu cepat. Jadi ekor domba. Ismail langsung menjarak, dan ketika domba telah disembelih diganti dengan domba itulah sebuah peristiwa yang maha dahsyat. Makanya Ismail mengatakan dipanggil ayah itu, dia berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Ibrahim mendengar, dia juga menyampaikan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu malaikat menjawab walillahil hamd. Itulah ucapan yang menjadi takbir pengorbanan Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ucapan Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Ibrahim, walillahil hamd. Itu kata nasihatnya. Berarti Ibrahim betul-betul ibu dan bapak, betul-betul melakukan itu, melakukan perintah Allah, mengorbankan Ismail, anak yang dia cinta, yang lama dapetnya dia lakukan. Nah, sekarang inilah menjadi syariat kurban sekarang ibu bapak. Lalu apa pesannya? Di dalam surat Al-Kautsar Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah beri kita nikmat yang banyak. Fasalli, maka sholatlah li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Maka mari ibu bapak, kita lakukan ini yang memiliki kemampuan melakukan ibadah korban. Ibadah korban hukumnya ada dua pendapat ulama. Nah, yang pertama menyatakan korban itu hukumnya sunat muakkadah, ibadah yang sangat dianjurkan. Tapi yang kedua mengatakan ibadah korban itu wajib bagi yang mampu. Ini menurut Imam Hanafi. Kenapa? Karena ada dalil hadis mengatakan, ada satu hadis yang sering dengar ibu bapak, man kana lahu sa'atun, siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudahi, tapi dia tidak mau berkorban,
fala yaqrabanna musallana. Ini hadis dari Ibnu Majah. Maka janganlah dia mendekat ke tempat sholat kami. Diusir dia oleh Nabi. Orang yang punya kelapangan rezeki tidak mau berkorban, maka jangan mendaki ke tempat sembahyang kami. Artinya Nabi tidak ridho dengan orang yang punya rezeki yang lapang tidak mau berkorban. Inilah dalil yang dibawa oleh dalil Imam Hanafiyah mengatakan kalau korban itu hukumnya wajib bagi yang punya kelapangan rezeki. Ya Pak Ibu. Tapi ada yang mengatakan, jumhur mengatakan itu sunnat muakkad yang sangat dianjurkan. Apakah kita pendapatnya sunnat muakkadah ataupun wajib pendapat? Ini sebuah syariat yang sangat mulia. Maka mari kita lakukan bagi yang punya kelapangan rezeki. Artinya Allah tidak suka dengan orang yang bermain-main. Ada rezeki tapi tidak mau, tidak terpakai korban. Inilah kesempatan ibu dapat. Karena betapa banyak hikmah, betapa banyak manfaat dari ibadah korban. Nah, bagian terakhir boleh Pak. Beberapa faedah manfaat ibadah korban. Nah, yang pertama ibu dapat, pahala korban itu gadang. Nabi pernah ditanya, wahai ya Rasulullah, bagaimana besarnya pahala kurban itu? Coba gambarkan. Ditanya. Rasul menjawab, di setiap helai rambut hewan kurban itu dihitung sebagai pahala. Jadi, bagaimana lagi wahai imam? Disampaikan juga, bahkan di setiap helai bulu-bulu yang ada di rambut, di badan itu, di semua bulunya itu terdapat satu pahala kebaikan. Ibu apa? Kira-kira para banyaknya bulu hewan kurban itu Bu. 8-6 metong Bu. Haji. Bulu kambing itu atau bulu jawi itu Pak? Bulu ada di rambutnya Pak. Besok etongnya Pak. Banyak. Ini melamakan Bu. Iya. 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 Iya, itu kiasan Pak Haji, itu kiasan. Jangan bebek ikut kambing itu bulunya sakit. Kambing itu bulunya banyak itu. Kan ada sama itu. Di mana Pak Haji tahu sakitnya banyaknya? Kambing itu betul-betul sama Pak Haji. Nah, jadi ini sebuah kiasan motivasi bagi ibu dan bapak. Nabi mengatakan di setiap helai bulu-bulu yang ada di rambut termasuk di badannya itu terdapat satu kebaikan. Berarti pahalanya luar biasa besar ibu. Nah, yang kedua, ibadah korban adalah ibadah yang paling dicintai Allah di hari raya itu. Di hari raya haji itu sampai nanti hari korban itu hari Nahar itu dikatakan Bu, tanggal 11, 12, 13 itu kan 4 hari korban. Itulah hari yang terbaik ibadah yang paling Allah cinta adalah mengalirkan darah hewan korban. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Yang ketiga ibu apa? Pahalanya cepat langsung. Kayak seperti kilatan Bu, cepat langsung diterima oleh Allah. Bagaimana gambarannya? Ketika seseorang menyembelih korban, ibu, sembelih kan keluar darah tuh. Bismillahirrahmanirrahim kan disampaikan. Ketika darah itu memancar Bu, waktu darah keluar belum sampai darah itu jatuh ke bumi ibu, jatuh ke tanah atau ke rumput itu, sebelum darah itu memancar jatuh ke bumi, ke tanah atau ke rumput itu, maka pahalanya langsung diterima sampai kepada Allah. Cepat. Bisa. Tapi dengan syarat Bu, ikhlas korbannya harus, maka ikhlaskanlah korbanmu. Nah, ya Pak Ibu, korban kok ikhlas awak, jangan tapasu, jangan bikin dek malu, dek sagan, apalagi korban untuk popularitas. Ya Mak, ya kan ada korban itu untuk popularitas. Nah, ada apalagi kepentingan politik, kepentingan macam-macam lah Mak ya. Jadi jangan ikhlas.
Tidak ada niat lain. Tidak ada niat lain, korban itu ikhlas murni lillahi ta'ala. Sebagaimana korbannya Ibrahim tadi. Itu jadi makanya di awal Ibu. Ikhlasnya Ibrahim mengorbankan Ismail. Kalau cerita sayang, tidak ada orang tidak kesayang. Ibu. Ibrahim sayang, apalagi lah lama tidak dapat anak. Lah tuh, tapi dia ikhlas karena Allah. Ini perintah Allah. Ikhlas karena Allah. Karena yang diterima Allah itu bukan daging-daging atau darah korban itu, tapi keikhlasan hati Allah. Nah, kan dikatakan di ayat lain kan, bukanlah darah daging korban itu yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaan kita orang berkorban. Maka itu ikhlaskanlah. Ikhlas kita berkorban. Kemudian secara masyarakat juga banyak malah Ibu Bapak, dengan korban itulah kita bisa berbagi. Ibu, ini harinya makan. Semua orang disunahkan untuk berbagi daging korban. Kalau awak yang mungkin diberi kelapa ribu, bisa sekali seminggu beli daging ke pasar. Tapi saudara belum tahu lah, maka telah kita berbagi, diupayakan semua orang di hari itu yang dilakukan korban mendapat bagian makan daging yang enak, yang lezat itu di hari itulah waktunya. Jadi berbagi kepada mungkin orang yang termasuk Ibu apa orang yang tidak seagama dengan kita yang non muslim tetap juga boleh dia dibagikan daging korban. Akhirnya gitu, tetangga yang non muslim beri dia korban. Mudah-mudahan nanti dia tahu betapa mulianya, hebatnya syariat agama kita ini, mulianya syariat korban itu bisa dia terbuka pintu rasa dia mencintai ajaran Islam. Mana tahu nanti dia juga bisa mendapatkan hidayah untuk bersama dengan kita. Inilah Ibu nampak mungkin kajian kita sebagai sentuhan pagi ini dengan harapan mari Bu, maka kita baca lebih awal, ini motivasi kita. Kalau belum ada uang sekarang Ibu nampak, pasang niat baik-baik menabung. Ya, kan masih ada sebulan Pak. Berniat Bu, menabung dalam waktu sebulan ini. Silahkan nanti daftar di masjid kita di mana-mana. Mungkin sekarang korban tuh pada Pak nilainya Pak 3 juta Pak. 28 29 kan sama tuh. 29 berarti pas anggap jelas 3 juta Bu. 3 juta 30 hari. 100.000 nabung sehari. Nah, sampai berapa hari ya? Daftar korban. Insyaallah. Nah, gitu Bang. Ini mungkin buat dampak yang dapat kita sampaikan tentang pagi ini sebagai sentuhan. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan motivasi. Ini sebuah amal yang baik untuk kita. Jangan sampai kita lewatkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan. Allah ridhoi kita terhadap seluruh aktivitas kita. Terima kasih dan banyak maaf atas yang berkenan kami akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.